hadirin dan yang berbahagia, ada juga Dr. Zahruddin di sana, dan yang berbahagia para siswa, para pelajar di Akademi Pengajian Melayu, dan juga terima kasih Dr. Asma, Mas Faiz yang sudah menjemput kami untuk di Akademi Pengajian Melayu ini. Izinkan saya pada sesi yang kedua ini berbagi tentang mungkin sedikit banyak akan melanjutkan discussion tentang identity, tapi slightly different karena yang kita bincangkan adalah identity as a Muslim, identity as Muslim world, Muslim community, macam itulah. Tapi sebelum saya bincang tentang identity changes and challenges as Muslim identity, as a Muslim community, saya nak tanya dulu, siapa yang tak tahu siapa tokoh-tokoh ini? Semua mafhum ya? Siapa yang pertama? Siapa? Steve Jobs. Yang kedua? Bill Gates. Yang kedua siapa? Warren Buffett. Steve Jobs itu siapa? Ada yang pakai iPhone di sini atau MacBook? Oh, itu loyalis biasanya loyalis. Bill Gates, lalu siapa ini? Einstein. Elon Musk. Yang terakhir? Ada yang tahu? ChatGPT produknya Sam Altman. Nah, bayangkan coba kalau kita semuanya atau kawan-kawan pulang ke kampung, naik Tesla, bawa iPhone gitu. Naik Tesla, bawa iPhone, terus kemudian boleh juga pakai Microsoft juga boleh gitu, operation systemnya. Terus kemudian kita show off kepada orang-orang kampung. Lihat nih, saya naik Tesla, bawa iPhone dengan kecanggihan. Tanya apa saja boleh, meskipun saya bukan pakar agama, tanya fatwa apa saja boleh. Saya akan tanya ChatGPT dan saya berikan jawabannya. Apa kira-kira reaksi orang kampung? Oh, hebat sekali nih. Budak baru belum lama belajar di Akademi Pengajian Melayu bisa jawab apa saja soalan. Bisa jadi begitu. Atau boleh jadi kita orang kampung akan bilang, satu, kagum, dua, apa-apaan ini orang baru belajar belum lama sudah sombong. Lebih baik akan saya pegang nilai-nilai tradisional di kampung saya dan saya tolak apa yang dia bawa ini. Nah, kira-kira macam itu pula respon dari para pendahulu kita. Bayangkan dulu tahun 1924 yang terjadi adalah umat Islam dengan keruntuhan Turki Utsmani shock. Umat Islam merasa kalah. Tidak lagi ada namanya kekhalifahan. Di mana-mana terjadi penjajahan, kolonialisme, right? Kalau di Malaysia tahun berapa mulai masuk ke sini? Portugis, ada yang paham? Ada yang tahu? 1511 di Melaka, di Selat Melaka. Sebelum kemudian masuk ke Malaysia, juga ke Indonesia, berbagai macam penjajah masuk. Portugis, Belanda, British, gitu. Bahkan French juga ke Indonesia ada. Jepun pun juga begitu. Rasa kalah itu ada. Nah, begitulah pertama kali umat Islam seluruh dunia berhadapan dengan apa yang disebut sebagai modernity atau modernism. Oh, ini ada alat-alat canggih, alat-alat militernya. Itu shipnya modern, kita tak punya. Ratu Kalinyamat dari Demak melawan Portugis di Selat Malaka. Armadanya banyak sekali dari Jawa, tapi lawan Portugis yang punya Mariam, ya kalah.
Itulah modernitas pertama kali yang dihadapi oleh umat Islam, oleh community Islam di seluruh dunia. How do they respond? Bagaimana responnya umat Islam? Ada respon, kalau saya sebutnya di sini, ada traditional response. Oh, itu orang kafir. Kita tak boleh tiru mereka. Kita mesti cari core values kita apa? Gitu kan? Core values kita sebagai Muslims. Kita tak boleh berpakaian seperti mereka. Kita tak boleh berperilaku seperti mereka. Beza. Ada yang responnya semacam itu. Tapi juga ada respon semacam ini. Orang di Egypt, ada yang pernah mendengar namanya Muhammad Abduh, salah satu Muslim reformers. Ada yang salah ini di dunia Islam. Kenapa dunia Islam dijajah di mana-mana? Di Arab, di Afrika, di Asia. Tak ada dunia Muslim atau masyarakat Muslim yang tak dijajah. Pasti ada yang salah. What went wrong? Apa yang salah? Apakah keyakinan kita sebagai Islam itu yang salah? Apakah masyarakat Muslimnya yang salah? Atau pemahaman kita yang salah? Itu yang mereka pikir. Orang pertama kali yang namanya Jamaluddin Al-Afghani, orang Afghanistan, orang Iran aslinya, orang Persia, tapi pakai nama Al-Afghani agar tak terkesan sebagai orang tokoh Syiah begitu. Tapi dia mempromotkan dunia Islam harus bersatu. Dunia Islam harus menggunakan reasonnya more than superstition. Dia identify the corrupt among Muslim communities is that yang kurang, yang salah dari komunitas Islam itu adalah cara berpikir mereka masih mythical. Oh, kalau kita tak boleh lewat jalan tertentu karena di sana ada hantu, ada pocong, atau ada apa gitu. Oh, kita harus, kalau di Jawa itu, agar kita mau mengeringkan padi, beras, agar tak hujan, kita pasang cabai di situ, sehingga hujannya akan balik lagi ke langit. Macam itulah. Itu yang namanya superstition. Jadi menjelaskan hal-hal yang natural, tapi dengan pendekatan, dengan approach yang magical atau superstitious. Itu terjadi di mana-mana. Orang tak boleh berpikir. Dalam konteks agama, kita juga tak boleh berpikir. Kita selalu mencari, tadi misalnya jawaban tentang boleh tidak menjamak qasar sebelum berangkat. Kita tengok madhab terdahulu berbicara apa. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Hambali cakap apa soal ini? Gitu bukan? Cara berpikir madhabi yang itu lazim di mana-mana, termasuk di Indonesia, di Malaysia. Dan orang tak boleh berijtihad karena harus bertaklid atau mencari rujukan, reference kepada masa lalu. Nah, ini yang menjadi penghalang bagi progres, buat reason untuk berkembang, right? Ini yang diidentifikasi oleh orang seperti Jamaluddin Al-Afghani, dan kemudian dikembangkan oleh muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang merupakan murid atau disciple dari Jamaluddin Al-Afghani, mengarang atau bersama Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan sebuah magazine namanya Al-Urwatul Wuthqa, yang salah satu spiritnya adalah meremajakan kembali, membangkitkan kembali, merevival the spirit of ijtihad. Jangan apa-apa mencari jawaban dari masa lalu, tapi baca Quran, baca hadis, kembali ke situ, baca masalah umat sekarang apa, dan beri solusi daripada Quran dan hadis. Spiritnya itu. Ini yang membuat kita menjadi rational.
ini bisa menjadi pondasi atau basis bagi kita untuk bisa menghadapi penjajahan dan kekalahan di hadapan masyarakat barat yang rasional itu. Kira-kira itu yang ditanamkan oleh orang seperti Muhammad Abduh, dan kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Rashid Ridho. Ini adalah 3 early reformers di Egypt yang kemudian melalui karya-karyanya, Al-Waratul Wuthqa, salah satu yang ditanamkan oleh Muhammad Abduh itu adalah Risalatut Tauhid, dan kemudian bersama Rashid Ridho menerbitkan magazine namanya Al-Manar, The Lighthouse. Dan itu dibaca oleh orang sedunia. Salah satu spiritnya adalah ya, Risalatut Tauhid, kembali ke tauhid. Jangan lagi percaya pada superstitions itu tadi, pada bid'ah, pada takhayul, pada khurafat. Sudah kepada the oneness of God, kemaha tunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepercaya pada magic, pada ruh yang di-ascribe kepada benda, pada binatang, atau pada apa saja. Ruh ijtihad di Al-Waratul Wuthqa. Terus kemudian dilanjutkan kembali kepada di Al-Manar. Ada salah satu soalan dari Asia Tenggara tentang yang kemudian dimuat di majalah Al-Manar ini. Limadha ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun? Kenapa orang-orang Islam itu terbelakang, they are backward, sementara akharun yang selain muslim, dalam hal ini orang-orang Europe, Barat, Western, mereka progres, mereka maju. Apa yang salah? Nah, itu diulas juga di Al-Manar dan dijawab oleh seorang ulama namanya Syakib Arslan. Salah satu jawabannya adalah karena banyak umat Islam yang meninggalkan ajaran agamanya sendiri. Itu tadi, percaya pada taklid, percaya pada bid'ah, percaya pada khurafat, percaya pada mitologis sebagai dasar praktik agama mereka. Kira-kira itu yang menjadi fondasi bagi 3 reformers awal. Nah, sekarang bagaimana dengan umat Islam di Indonesia? Sama, agendanya adalah kenapa harus ada reforms in our religious thoughts? Kenapa harus ada reformasi, pembaharuan dalam pemahaman agama kita? Responnya tentu saja ada yang traditional response seperti tadi yang kita bahas, ada reform response. Ya, reform response pertama kali di dunia Muslim atau di dunia Asia Tenggara, di dunia Melayu, dibuat oleh orang yang bernama Syekh Tahir Jalaluddin. Dia seorang Muslim dari Minangkabau, mungkin sekampung dari Prof. Syafir dan Profesor Izri. Dari Minangkabau, dia belajar di Mekah, di Egypt, yang tentu saja berjumpa dengan Muhammad Abduh yang tadi kita sebut sebelumnya. Dan kemudian ada juga Syekh Muhammad Salim Al-Kalali, Syekh Muhammad Ahmad Al-Hadi, Haji Abbas Toha, yang mereka disebut sebagai kaum muda. Ini basisnya di Singapura. Saat itu mungkin masih di Malaya. Terus kemudian membuat majalah namanya magazine namanya Al-Imam. Nah, Al-Imam itu adalah nama lain dari Muhammad Abduh. Dia punya honorific name namanya Al-Imam. Dia buat majalah ini yang spiritnya sekali lagi, dia condemn what so called false belief, takhayul, khurafat, superstition, bid'ah, illicit innovation. Nah, ini sudah ada pada saat itu, tahun 1908. Al-Imam di Singapura. Dari sini kemudian murid-murid daripada Syekh Taha Jalaluddin tadi itu, ada Syekh Muhammad Jamil Jambe di Bukit Tinggi, Syekh Abdullah Hamad di Padang, semuanya di Minangkabau, Syekh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang, menerbitkan majalah juga di sana yang disebut sebagai Al-Munir. Nah, kalau di Egypt tadi Al-Manar, Lighthouse, Al-Munir, the enlightening, yang memberi cahaya. Dan ini sama, spiritnya adalah tadi itu, membangkitkan kembali ijtihad, menolak TBC, kita bilang takhayul, bid'ah, dan khurafat. Sementara dan nanti berkembang dari Al-Munir ini dibaca oleh orang namanya
Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian nanti menubuhkan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah pada tahun 1912. Yang dari situ, the idea of reforms tadi itu disebarluaskan melalui magazine Suara Muhammadiyah. Dia build schools, modern schools, not traditional Islamic schools, but is mengkombinasikan antara tradisi Belanda, sekolah Belanda dengan juga ada pelajaran agama di situ. Universities, sekarang ada sekitar 176 universities di Indonesia under the umbrella of Muhammadiyah, termasuk university saya. Ada hospitals, ada shelters for orphans, ada Jamiah Khairiyah, ada Al-Irsyad yang juga reformist movement, tapi basicnya adalah orang Arab. Non-Arab tak boleh join, tapi the idea is the same. Ada juga Persatuan Islam, didirikan orang Singapura namanya Ahmad Hassan. Dia juga punya magazine Al-Muslimun dan build a lot of pesantren schools di Indonesia. Nah, di Malaysia juga demikian. Syekh Tahir Jalaluddin, pendiri Al-Imam tadi, dia pernah jadi mufti di Perak, lalu mengajar di Johor, dan kemudian pindah ke Pulau Pinang dan membuat sebuah magazine yang berjudul yang bernama Saudara di sana untuk spreading the idea of reforms. Di sana pada kurun berikutnya setelah tahun 70-an, mungkin ada yang lebih paham daripada saya untuk menerangkan tentang ini. Ada Tuan Haji Yusuf Rawa, dia publish magazine namanya Al-Islah, juga promote the idea of reforms. Dia juga politicians, orang yang sangat penting. Bahkan saya pernah ketika dia running for the parliament mengalahkan Mahathir Muhammad tahun 60-an atau 70-an gitu, di sana dia disebut sebagai the giant killer karena bisa mengalahkan Mahathir pada saat itu. Dan terus ada idea of reforms ini di Malaysia dibilang macam-macam termnya, ada al-islah, ada islah atau pembaharu, kaum muda atau sunnah movement. Di salah satu yang banyak berkembang itu adalah di wilayah Perlis ya, di Perlis, dan di sana dibawa kabarnya. Saya baca satu artikel dari Dr. Mazli itu menyebutkan bahwa ada namanya Syekh Hasan dari Surabaya, Syekh Hasan Sarbani, yang came to Perlis pada tahun 1916 tadi, spreading the idea of reform, dan kemudian diterima oleh Raja Alwi di Perlis pada saat itu. Ada Abu Bakar Asy'ari, terus kemudian siapa? Ya, yang menjadi imam di sana, yang sekali lagi spiritnya adalah reviving the spirit of ijtihad and refuting tadi. Nah, itu paling tidak respon kaum modernis, kaum reformis of how to face or how to deal with modernity, with colonialism, yaitu dengan tadi itu rationalization, the use of reason more than apa itu namanya, imitation dan taklid, reason more than tahayul, bid'ah and khurafat, using schools and educations untuk membangkitkan kembali spirit itu, untuk memberdayakan orang lokal agar tidak tertinggal dari kaum penjajah. Terus kemudian menggunakan sosial dan dakwah movement, bisa melalui magazines, bisa melalui hospitals and other means gitu, shelters, atau mungkin juga boleh jadi political party. Pas di Indonesia, di Malaysia mungkin juga ada sebagian yang masuk ke UMNO, atau juga di Indonesia ada berbagai macam political party yang diisi oleh kaum reformers, meskipun tidak officially one party tapi spread all over political parties. Nah, itu adalah upaya, usaha, the attempts of Muslim modernists of how to revive themselves, to catch up with the modernity, to catch up with others' progress. Nah, sekarang cabarannya adalah buat kita semuanya. Modernity itu mungkin bukan kolonialism in traditional sense, tapi seperti tadi itu, kita bawa handphone bukan buat kita, buatan kita. Kita pakai apa itu namanya, gadget juga bukan buatan kaum muslimin.
technologically kita semuanya apa itu namanya, implicitly juga colonized in terms of knowledge, in terms of the use of technology. How do we respond sekarang agar kita tidak menjadi consumers terus menerus, agar kita juga bisa revive ourselves, empower ourselves facing this kind of modernity. Dan itu adalah homework kita semuanya. Baik, saya tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.